Ya, oke, teman-teman. Selamat malam buat kita semua. Halo. Ya, Bang. Selamat malam buat kita semua. Malam, Bang. Nah, malam ini seperti biasa kita ada kombur-kombur ya, kombur-kombur. Kombur-kombur itu istilah Medan, bicara santai ya, bicara santai. Kemudian kadang bicara santai itu nggak ada juntrungannya dan bahkan nggak ada artinya. Tapi kali ini kita kombur-kombur yang berfaedah. Nah, ini malam ini kita membangun kembali silaturahmi kita. Kita berjumpa secara daring, walaupun kita nggak bisa berjumpa secara physically, tapi ya media inilah sebagai sarana untuk kita bertemu kembali, menanyakan kabar kita, menanyakan kesehatan kita dan lain sebagainya. Termasuk juga malam ini ada Bang Ferry yang akan melakukan sharing. Bang Ferry Irawan ini sebagai pembukaan buat kita, dia menjabat sebagai General Manager Sales and Marketing untuk area Sulawesi Selatan di PT Kala Motor Toyota. Jadi Bang Ferry ini yang memegang kendali manajemen pemasaran, operation, dan termasuk juga servis untuk Toyota Kala Motor di daerah Sulawesi Selatan. Nah, kita mempersingkat waktu. Bang Ferry, silakan Bang. Waktu dan layar kami sediakan saat ini. Terima kasih Bang. Ya, Bang Adi. Terima kasih banyak, Bang Adi, atas waktunya dan pembukaannya. Ya, sebelum saya coba memaparkan apa yang ada di slide, mungkin sedikit saya mau sapa dulu nih sahabat-sahabat, teman-teman semua, abang-abang, kakak-kakak kita ya, yang tentunya semuanya diharapkan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan pastinya malam ini sebenarnya saya nggak menggurui atau mengajari ya. Jadi maksudnya adalah ini sedikit informasi terkait dengan apa sih yang ada di Toyota, kemudian dalam situasi ini kira-kira Toyota melakukan strategi apa aja, dan kemudian dalam kondisi seperti ini yang terjadi perubahan-perubahan, langkah-langkah apa yang diambil. Mudah-mudahan apa yang coba sharingkan pada malam hari ini bisa menambah referensi yang tentunya mungkin abang-abang dan kakak-kakak semua sudah lebih tahu dulu atau mungkin lebih banyak pengalaman dan experience lah daripada saya. Namun seperti kita lewati dan alami bersama bahwa situasi saat ini memang membuat kita harus move on ya. Kalau istilah sekarang itu move on ya Bang Hardi ya. Yes Bang. Nah, karena memang situasi saat ini hal yang baru ya selama kita hidup ya. Kalau krisis itu kan mungkin kita nih usia kita udah berapa kali ngalamin. Tapi kalau krisis sama wabah mungkin umur kita baru sekali ini juga ngalamin ya. Kan kita hampir rata-rata seumur ya. Nah, tapi ini sebenarnya yang saya coba bawakan ini adalah presentasi saya ke manajemen terkait dengan strategik dan situasi untuk bisa mensikapi ya, kondisi bisnis saat ini, khususnya di otomotif. Nah, mudah-mudahan abang-abang atau kakak semua yang malam ini bisa join, mudah-mudahan ada yang juga bergerak di bidang otomotif. Nah, bagi yang belum, ya minimal tahu-tahu sedikit tentang otomotif. Ya, sifatnya santai aja, jadi
nggak usah terlalu serius-serius ya. Ya mungkin sedikit gambaran saya tadi sudah disampaikan, saya bekerja di Kala Group ya. Kala Group itu masih bagian daripada company-nya Pak Yusuf Kala ya. Nah, kebetulan saya di divisi Toyota. Nah, Kala Group adalah perusahaan yang memegang main dealer untuk wilayah Sulawesi. Nah, jadi ada beberapa hanya di seluruh Pulau Sulawesi, Bang Hardi. Jadi bukan di Sulawesi Selatan aja. Siap Bang, koreksi, maaf Bang. Jadi ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan ada juga kecuali Manado ya, kecuali Manado. Jadi cuma Manado aja kita nggak ada. Ya, nah, kita bisnis Kala Group ini khususnya Toyota ya. Di Kala Group sendiri itu kita ada divisi otomotif, divisi construction, ada energi, kemudian ada aspal, kemudian ada properti, yaitu ada mall, ada macam-macam lah, ya kan. Yang berurusan hajat orang banyak dia ada bisnisnya memang di Kala Group, ya kan. Kebetulan Bang Hardi udah pernah ke Makassar ya. Jadi udah pernah. Ya, kota Makassar, kota yang menurut saya sangat menarik lah ya. Kota berada di pinggir pantai dan pantainya bagus dan pulaunya juga oke, khususnya kuliner. Nah, bagi sahabat semua yang belum pernah ke Makassar, jika ada waktu ke Makassar suatu saat, jangan lupa kontak saya. Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa jadi guide yang baik lah ya. Nanti pokoknya dijemput di bandara, nah, mudah-mudahan. Ya mungkin untuk singkat waktu kita mulai aja ya. Ya mungkin untuk sharing ya, seperti yang kita lihat bahwa kondisi saat ini tentu ada 4 aspek lah ya, yang mungkin nanti saya bawain ya, terkait dengan perubahan perilaku konsumen ya, kemudian dampak terhadap bisnis kita. Abang-abang dan kakak-kakak yang punya bisnis pastinya sudah tahu apa yang akan dilakukan. Jadi kita sifatnya hanya sharing aja. Kemudian tentunya akan melakukan perubahan strategi. Nah, di samping melakukan perubahan strategi, kita juga tentunya jika ingin melakukan perubahan strategi, tentu kita pastinya mempelajari perilaku konsumen kita. Ya, dalam situasi saat ini kira-kira perilaku konsumen kita berubahnya seperti apa sih, ya kan? Nah, misalnya cara dia berkomunikasi, cara dia bersikap dalam kondisi saat ini yang seperti kita ketahui ya takut ketemu orang. Nah, itu kan tentu kita sikapi. Bagaimana caranya kita tetap intens komunikasi namun menyesuaikan dalam kondisi yang ada. Nah, pastinya akan berdampak terhadap bisnis. Nah, tapi kita yakin bahwa di setiap kesulitan maupun dalam kondisi apapun, peluang itu tetap selalu ada. Benar ya Bang Hardi ya? Peluang tetap pasti ada ya. Karena kenapa? Setiap kejadian ataupun kondisi apapun, dalam sesulit apapun kita yakini bahwa peluang tetap pasti ada. Market tetap pasti ada, ya kan? Mungkin bisa dibantu Bang slide berikutnya Bang. Nah, tadi kan kita belajar perilaku konsumen. Kira-kira perilaku konsumen apa aja sih yang berubah? Ya ini juga mungkin saya rasa kita udah tahu lah ya semuanya. Ya, boleh Bang, slide-nya lagi Bang. Nah, biasanya yang pertama nih, ya sama lah kayak kita ya. Karena konsumen itu kurang lebih sama, kita juga konsumen, tadi juga Kak Tevi bilang customer Toyota, teman-teman semua customer Toyota ya pasti ada yang berubah lah kita. Yang pertama ya kita lockdown semua, stay home. Ya sekarang nih lagi budaya stay home, kerja dari rumah, pesan makanan dari rumah, semuanya pokoknya dari rumah lah ya. Kemudian yang berubah apa lagi? Ya mengacu ke teori Maslow ya, di mana konsumen kini dia fokusnya adalah wait and see. Jadi dia hanya memenuhi kebutuhan yang sifatnya pokok, ya kebutuhan pokok prioritas, kebutuhan sekunder ya primernya itu menjadi nomor sekian lah ya.
termasuk kebutuhan makannya, kesehatan, dan keamanan jiwa raganya. Jadi sekarang keamanan jiwa raganya mereka akan concern dalam kondisi saat ini. Kemudian yang berubah apa lagi? Ya, sekarang mereka lebih banyak go virtual. Ya, yang dimaksud go virtual yaitu mereka sekarang banyak komunikasinya yang sudah kita lakukan ya, chatting, medsos ya. Kemudian semaksimal mungkin menghindari yang namanya kontak fisik. Jadi seperti sekarang nih kita bisa meeting dari seluruh provinsi hanya pakai Zoom ya. Dulu sih kita, aduh sebelum ada pandemi, males banget tuh yang namanya meeting pakai, dulu kan ada namanya Telkom ya, Telkom yang memfasilitasi meeting jarak jauh dengan Telkom internet atau apalah. You Meet Me namanya Bang, You Meet Me. Apa dulu Bang, namanya Bang? You Meet Me, You Meet Me. You Meet Me ya. Wah, boro-boro kita, mungkin saya pribadi hampir tidak pernah, walaupun udah ada pada waktu itu. Yes. Nah, namun dalam situasi saat ini kita dipaksa, ya kan, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus begini, harus terima Zoom, harus terima Google Meet, harus terima Teams, ya kan? Ya, Microsoft Teams. Ya. Pokoknya sekarang semua aplikasi yang sifatnya online kita endorse lah pokoknya. Ya kan? Terus kemudian ya empathic society-nya juga sekarang kebentuk, ya. Jadi orang sekarang berubah. Ya, dulu ketemu hangat, sekarang ketemu was-was, bener kan? Ya, Kalau dulu kita ketemu hangat, ya, ketemu salaman, ya, kadang kita ya cipika-cipik, kadang kita berpelukan, ya, sesama laki-laki maksudnya, ya. Sekarang salaman aja takut. Nah, itu perubahan perilaku konsumen lah yang harus kita pelajari. Mungkin bisa Bang dibantu slide-nya Bang. Ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini juga salah satu contoh ya. Konsumen lebih cenderung mengutamakan keamanan. Pasti samalah di Medan maupun di Pekanbaru maupun di mana-mana, semua samalah. Jadi memang saat ini semua perilaku berubah secara tanpa komando yang yang serentak, mau tak mau harus berubah. Ya, dan perilakunya mirip-mirip ya. Konsumen lebih cenderung mengutamakan keamanan, kenyamanan dalam melakukan transaksi. Kemudian konsumen jika ingin membeli sesuatu ya, sekarang priority yang menjadi pertimbangan mereka ya. Daya beli masyarakat menurun dikarenakan lebih cenderung menjual atau menggadaikan. Nah, kalau di mobil udah banyak nih di sini. Ya, yang tadinya mau lunas di leaseback lagi, diperpanjang lagi. Nah, itu kita sering temui lah dalam situasi saat ini. Ya, konsumen cenderung negosiasinya, kalau dulu ketemu negosiasi, sekarang negosiasinya via online. Ya, Bang ya. Nah, itu sih yang sedikit yang bisa kita sama-sama rasakan lah. Oke, next Bang, lagi Bang. Ya, kita masih bicara perilaku konsumen sih. Nah, kalau kita lihat perilaku konsumen di sektor otomotif, nah, ini mungkin abang atau kakak yang lagi menjalani bisnis otomotif. Bisnis otomotif itu kan ada yang new, ada yang used car, ada yang second, ada juga yang rental. Ya, jadi bisnis otomotif itu sebenarnya banyak ya. Ada mobil baru, mobil bekas, kemudian ada sewa menyewa kendaraan. Ya, dan memang bisnis ini bagi yang punya banyak, nggak ada salahnya juga sih bisnis ini bisa dicoba. Abang-abang kakak-kakak semua yang punya modal misalnya belajar untuk berdagang mobil ya. Nah, itu sebenarnya berdagang mobil itu bisa dimulai dari tidak punya modal ya, maupun tidak punya sama sekali ya kan. Nah, yang pertama itu yang penting kita mengetahui daripada potensi market yang akan di mana kita berada. Misalnya kalau kita di daerah pelosok ya, biasanya kalau kendaraan baru kan biasanya agak jarang. Nah, kita lihat bahwa di sini potensinya mobil bekas. Nah, itu kita bisa memulai dengan sambil ini ya. Artinya bisnis itu bisa apa aja sih sebenarnya, nggak mesti otomotif. Banyaklah bisnis yang bisa dilakukan. Namun yang paling gampang itu adalah otomotif sebenarnya ya. Kita tinggal lihat
potensi, lihat market, kemudian kita coba belanja, kemudian sambil mobilnya kita pakai, kita coba tawar-tawarin, laku, untung sedikit, jual. Nah, itu enak lah pokoknya ya. Energinya nggak banyak, tapi untungnya ya lumayan banyak gitu ya. Rata-rata rasio profit di otomotif itu mainnya di 10% sampai 15% lah ya. Wow. Ya, lumayan kan Bang Hardi ya, 10 sampai 15%. Iya, Banget Bang. worth it lah ya. Bisnis, Artinya, kalau bisnis IT 1% aja kita ambil Bang. wah, 1% tapi kan kali banyak ya kan? Ya kan, kali sekian puluh miliar gitu kan kontraknya ya. Gede juga Bang kalau itu Bang. Cuman kalau bisnis IT ada maintenance-nya Kak Bang. Iya Bang, itu dia Bang. Harus dipantau terus kan. Siap Bang. Nah, kalau otomotif satu kali transaksi lepas, habis itu ya udah. Artinya bis itu selesai ya kan. Nah, tinggal kita maintain saja kalau mobil bekas. Kalau mobil baru, kita retention, perawatannya itu profit ya, dia melakukan servis apa itu. Bisnis di otomotif itu sebenarnya ya ada kalau di mobil baru itu ada di penjualan mobil barunya, ada di after sales-nya ya, kemudian ada di aksesorisnya. Itu sumber-sumber bisnisnya yang ada di mobil baru. Kalau di mobil bekas itu bisnisnya di samping mobil bekasnya sendiri, kemudian ada ada tambahan dari refund jika si pembeli mobil bekas ini kredit. Nah, ini sedikit bocoran nih, menarik sebenarnya nih, barangkali ada yang punya pengalaman juga ya. Jadi kalau abang-abang atau kakak-kakak mau bisnis otomotif, kalau pembelinya kredit itu jauh lebih benefitnya jauh lebih banyak sebenarnya bagi penjualnya. Kenapa? Karena orang membeli kredit itu ada insentif refund daripada diskon asuransinya. Jadi misalnya keuntungan mobil bekasnya 5 juta atau 10 juta lah, 10 juta. Nah, kalau dia kredit makin panjang tenornya makin gede insentifnya. Bisa jadi tadinya untung mobilnya 10 juta, dari insentif kreditnya bisa dapat sama seperti keuntungan mobilnya. Jadi bisa dikali 2, bisa jadi 20 juta contoh. Jadi menarik tuh. Ya, jadi kalau nanti abang atau Bang Hardi kalau mau beli mobil, ya, Bang Hardi bilang sama penjual mobilnya, ya apa mobil baru misalnya, saya minta rate bunganya basic semurah mungkin, ya kan? Kemudian minta rate asuransinya bisa ditawar tuh Bang, bisa ditawar. Kalau nggak ditawar nanti itu profitnya masuk ke showroomnya, ya kan? Nah itu ini bocoran aja, bocoran ya. Siap Bang. Bisa bermanfaat. Nggak dari dulu lah itu Bang. Ditawari A, iya. Tawari B, iya. Tahu ya. Yang penting dapat kredit gitu ya Kak ya. Penting dapat kredit gitu ya Kak ya. Ya. Awak beli cash loh Bang. Pantes lah habis itu awak nggak dipedulikan. Nah, kalau beli cash ya, kalau beli cash itu biasanya sales dia nawarin asuransi. Misalnya, Iyalah, Pak beli juga kena toko. Nawarin aksesoris, nawarin asuransi, pokoknya dia tawarin lah, ya kan, sebanyak mungkin. Kita diminta untuk membeli semua yang dia tawarkan, ya kan. Nah itu di otomotif. Nah, jadi, itu peluang menciptakan ada income lah selain dari keuntungan unit, ya kan. Nah, di sini juga kalau kita lihat perubahan perilaku konsumen sektor otomotif ya, konsumen sekarang yang tadinya membeli baru berpindah ke mobil bekas ya. Bisa juga dia dari baru pindah ke mobil bekas. Dari yang biasa beli mobil bekas, konsumen cenderung menjual mobilnya. Ada juga dia menjual dalam situasi saat ini ya. Tapi dia nggak mau kehilangan mobil juga. Misalnya saat ini dia punya mobil bekas, katakanlah Avanza tahun 2017. Dia bilang, waduh saya nih situasi saat ini saya jual deh mobil saya. Atau kalau dia nggak jual dia leaseback. Ini banyak nih sekarang perilaku tuh. Mobilnya yang tadinya nggak mencicil dia leaseback ke perusahaan finance, dia terima uang cash. Ya, nah ini sekarang banyak juga tuh perilaku.
Ya, Ya, kemudian kayak mana leaseback Bang? Kayak mana? jadi misalnya KTV ya, KTV. Nah, leaseback itu mobil yang kita punya, yang tentunya lunas, ya kan, ada BPKB-nya. Nah, ini yang kita kreditkan kembali kepada finance company, ya, kepada perusahaan leasing. Nah, misalnya mobilnya Avanza tahun 2018. Nah, saya mau leaseback ke finance company. Ya, tinggal cari orang finance, bisa ACC, bisa Toyota Astra Finance, bisa Mandi Lunas Finance, ya kan? Ya, tinggal dibilang aja, nih mobil saya nih, saya mau leaseback, butuh duit berapa? Biasanya orang saya butuh 50, biasanya itu 70% dari harga kendaraan lah, atau 80% maksimal dari harga kendaraan yang bisa di leaseback, ya kan? Nah, tergantung daripada keinginan kita. Itu kayak gade bukan? Ya, seperti gadai, leaseback itu sebenarnya seperti gadai, tapi kalau gadai sifatnya adalah kita pengembalian satu kali kan, betul ya? Kalau Iya, gadai. Nah, tapi kalau leaseback ya sesuai dengan pilihan tenornya, mau 3 tahun, mau 2 tahun dicicil, mau 1 tahun. Nah, itu tergantung kita, permintaan kita. Nah, itu kurang lebih seperti itulah ya kalau Disekolahkan lah ya, Bang. ya disekolahkan lagi lah istilahnya. Iya. Ya, istilah di lapangannya itu sekolah lagi gitu kan. Nah, ya cocok lah itu Bang, ya kan. Oke, next Bang. Pinter lah dari sekolah kan. Wah, tambah pintar biasanya. Nah, tentu dalam perubahan perilaku konsumen, pasti itu akan mempengaruhi daripada perubahan strategi bisnis. Ya. Karena kenapa? Cara penetrasi ke market dan cara menjalin komunikasi ke customer ya pasti berubah. Ya, yang dulu mungkin offline, kita lebih banyak offline. Sekarang orang sudah mulai melakukan promosinya dengan online, banyak online. Baik itu lewat media sosial, ya kan, lewat medsos, lewat media online yang sifatnya seperti OLX, mobil laku, macam-macam lah ya. Jadi mempromosikannya yang tidak hard promotion lah istilahnya, atau tidak offline ya, jadi dia online. Nah, itu termasuk salah satu contoh perubahan yang kita lakukan. Ya, nah, misalnya ada perubahan strategi bisnis seperti meningkatkan layanan yang dulu menunggu di bengkel. Nah, sekarang kan yang punya mobil Toyota diteleponin pasti kan? Betul nggak? KTV diteleponin nggak? Iya. Ingat kan tuh kalau udah 6 bulan pasti ditelepon kembali. Diteleponin, nggak disuruh datang. Bahkan sekarang ditawarin, Bu, mau diservis di rumah nggak? Bener nggak? Benar. Nah, itu termasuk salah satu perubahan strategi. Jadi mereka sekarang yang ngejar kita, jemput bola. Ya, kita sih fine-fine aja ya. Artinya kita save di rumah, mereka datang dengan protokoler kesehatannya, ya tentunya kita lebih aman lah ya. Nah, terus kemudian booking service sudah mulai kenceng lagi, ya. Terus kemudian dalam memasarkan, dalam melakukan dalam mengumpulkan orang, bukan sekarang secara fisik ya, kumpulin. Ya, misalnya mau bikin presentasi pengenalan produk atau program produk atau program penjualan gitu ya. Kalau dulu kan fisik diundang, bener nggak? Benar, Bang. Waduh, dulu biayanya gede Bang. Undang orang datang tuh minimal tuh 300-400 juta, ya kan? Gathering ya Bang, gathering ya? Iya, gathering tuh minimal 300-400 juta Bang. Ya, dekorasi, konsumsi, ya, MC, ya, artis, performan, ya kan? Ya. Terus ya apa macam-macam biaya lain-lainnya, sewa gedung, ya, dan waktunya terbatas. Sekarang kalau mengundang orang, mau promosi ngumpulin orang sekarang gampang Bang. Cuman kasih link Zoom aja Bang. Iya, webinar aja ya. Webinar aja, kasih link Zoom ya kan, makan masing-masing di rumah masing-masing. Nah, budget itu bisa terpangkas hingga 60%. Nah, yang 40% budgetnya kita bikin apa? Kita bikin hadiah-hadiah.
Iya, iya. Keren kan? Yang tadinya hadiahnya cuma kipas angin, gara-gara kita bisa pangkas budget tersebut, hadiahnya bisa bernilai, bisa ada phone, bisa ada Laptop segala macam bang ya. macam-macam yang sifatnya quality hadiah lah ya. Nah, jadi perubahan perilaku, perubahan strategi akhirnya membawa suatu perubahan yang berkualitas ya. Contoh dari sisi budget daripada pelaksanaan tadi kita alokasikan menjadi budget hadiah. Konsumennya betul-betul happy lah ya. Walaupun mereka tidak hadir di room, ballroom atau apa gitu. Itu perubahan. Nah, dalam bisnis pun juga Bang Hardi ya mungkin sekarang pola komunikasi bisnisnya juga lebih banyak effective cost ya Bang ya, cutting cost ya Bang. Pasti bang. Jadi gimana caranya dalam melakukan doing business dengan cost yang efektif tapi hasilnya tetap optimal. Nah, itu yang tetap masih menjadi ini kita lah, menjadi bagian dari strategi. Nah, terus sekarang kalau kita ingin membooster brand awareness, sekarang lebih mudah, betul ya Bang ya? Betul bang. Sekarang lebih mudah, viralkan aja, ya nggak? Pokoknya ada apa-apa viralkan, ada apa-apa viralkan, ya kan? Kalau dulu, waduh, kita mesti sewa artis, mesti endorse artis, kan? Mesti apa? Iklan televisi. Sekarang enggak, bikin cerita yang unik, viralkan, kemudian sebar dengan media sosial, wah, seorang se-Indonesia nonton. Ya, apalagi kalau kasus pelakor, waduh. Pernah dapat berita kasus pelakor dari Kala Toyota nggak? Belum dengar bang. Ada yang pernah dengar nggak? Belum bang. Tapi banyak pula kejadian dari Sulawesi tuh. Iya, memang itu karyawan kita itu. Wah, ternyata. Apal ya Mak Yos ya? Iya. Oh, ada Mayos ya? Waduh. Iya, Bang. Anti pelakor kayaknya. Assalamualaikum, mau masuk ngomong aja. Waalaikumsalam Mayos. Waduh. Sehat, Bang. Ini Mayos nih. Ini nih cocok nih bisnisnya Mayos nih. IT ini sekarang lagi berkembang nih, ya kan? Iya, Bang. Lemas ini, Bang, samanya. Ya. Jadi Bang Fer, punten Bang Fer, gambarnya bisa ditampilkan Bang Fer. apa aja Bang? Gambar abang, punten. Oh, boleh. Sip. Oke. Karena berhubung karena di sini sudah menjelang 10:30. Oh iya bang, siap bang. Jadi ya mukanya rada-rada semraut dikit lah ya. Gak apa-apa ya. Bang, sama lah bang. 11-12 kok, Bang. Wah, Muka kita mau jam 10, jam 11, jam 5 sama, Bang. Muka pandemi, Bang. muka pandemi ya. Muka Kebanyakan COVID. di lockdown, Bang. Kak Yos. Saya lanjut ya. Lanjut, Bang. Yang mana mau dilanjut nih? Yang pelakornya itu yang mana nih? Enggak lah, yang bahasan yang betul, Bang. Oh, yang betul ya? Ya. Saya kira yang cerita pelakor yang dilanjut. Ya, jadi dalam situasi saat ini banyak memberikan kita suatu inovasi, inspirasi ya. Sehingga kita bisa belajar bagaimana menyampaikan atau menggunakan komunikasi yang tidak langsung, yang tidak head to head ya, tapi kita sudah mulai menguasai teknik komunikasi lewat daring, lewat online, lewat macam-macam lah ya. Jadi kalau dulu kita kadang-kadang, aduh, udahlah kita ketemuan gitu kan. Sekarang enggak, Zoom, video call, kemudian macam-macam lah. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekarang itu sangat mudah, ya kan? Apalagi kalau followernya banyak, udah tinggal di endorse saja tuh, tinggal kirim tek, ya kan? Wah, misal follower dia ada 5.000, 5.000 itu orang udah dapat semua tuh informasi, bener nggak Bang? Benar bang. Bener ya Manyos ya, bener ya? Betul, Bang. Cukup di endorse saja Manyos nih, pasti banyak tuh followernya tuh, ya kan? Apalagi yang selalu medsosnya selalu update terus, wah itu kesempatan tuh untuk kita memviralkan informasi yang kita punya. Ya jadi, nah dalam situasi COVID
gini ya kesempatan juga buat ngangkat brand awareness dengan terlibat aktif dalam memberikan support kepada penderita COVID atau kepada pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Supaya apa, brand awareness lah ya. Kadang-kadang perusahaan itu bisa dikenal dengan baik jika pada saat situasi-situasi saat ini. Ya, dalam situasi saat ini ya dia cepat tanggap dalam berpartisipasi untuk memberikan support kepada masyarakat. Ini momentum sebenarnya untuk ngangkat brand awareness juga. Kemudian strategi yang berubah ya termasuk dalam marketing influencer. Nah ini Maknyos nih ilmunya nih kayaknya di situ juga nih, ya kan. Jadi personal approach marketing. Dulu pakai personal approach, ketemu janjian apa, personal approach-nya udah berubah lah sekarang dengan online lah ya. Kemudian dalam meningkatkan skill di kami pun dalam meningkatkan skill SDM kami sekarang nggak perlu classroom, ya cukup link Zoom aja, cost-nya juga turun, lebih murah. Ya ini buktinya nih kita bisa sharing nih, berapa pulau nih kita kumpul ya kan, tapi tidak mengurangi daripada kualitas maupun mutunya materi yang disampaikan. Mungkin Bang sedikit lagi slide-nya Bang. Sorry kepanjangan nih slide-nya nih. Ya ini contoh-contoh nih, contoh-contoh yang kami lakukan lah ya. Digital penetration, kemudian dalam marketing activity kami endorse tokoh-tokoh ya. Seperti marketing activity ini kita endorse tokoh-tokoh lawak. Dia punya di rumah saja spesial lebaran. Nah, di rumah saja spesial lebaran. Nah, ini termasuk konten-konten contoh promosi kami lah ya dalam situasi pandemi. Nah, ini hadiahnya tuh fleet customer gathering. Cukup Zoom, ngumpulin orang se-Indonesia, pembicaranya dari Jakarta. Jadi orang presentasi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, ada yang macam-macam lah. Jadi gampang sekarang kan. Dan orang pun memaklumi dalam situasi saat ini. Jadi kalau kita punya produk, kita ingin menyampaikan dengan ini sekarang sangat mudah lah ya. Oke, next. Ini contoh-contoh aja sih. Next, Bang. Ini brand awareness lah ya. Ada special treatment against COVID. Nah, itu termasuk promo-promo bengkel kita. Ya, tujuannya apa? Supaya kita kasih disinfektan gratis. Supaya dia datang ke bengkel kita. Ya biasanya kan orang Indonesia kan senang dikasih gratis-gratis. Minimal dengan diundang gratis, ya dia datang kemudian akhirnya mobilnya diservis. Jadi income buat kita, itu termasuk salah satu strategi. Ya kemudian layanan servis di tempat. Jadi nanti mobilnya Maknyos, mobilnya KTP ya dilayani di tempat, ya. Jadi kita nggak perlu bensin ya, bakar bensin harus ke bengkel. Gitu. Terus kemudian promo free check gratis. Pokoknya saat ini ya situasi. Cuman sekedar informasi aja, bisnis turun 40% ya. Year to date PS tahun lalu, Bang Hardi. Iya Bang. Iya, jadi turun kita 40% dibandingkan tahun lalu ya. Cuman sehingga itu yang mengakibatkan kita semua harus cutting cost. Ya, untungnya kita masih bisa bertahan dengan tidak minus lah, poinnya itu sih yang perlu kita ini. Dan pastinya saat ini semua pelaku bisnis, ya apapun bisnisnya, baik itu bukan otomotif ataupun IT mungkin ya, justru sekarang yang laku ini sekarang yang positif bisnis. Telekomunikasi ya, bisnis maksudnya apa, komunikasi ya, seperti jaringan, internet atau apa, itu sekarang lagi naik bisa 400%. Menurut informasi Telkomsel itu profitnya dia naik dibandingkan tahun lalu sampai 400%, bahkan sampai 500%. Dan seperti bisnis kesehatan, makanan, ya Sulawesi ini, kalau saya boleh sedikit kasih gambaran, Sulawesi ini adalah daerah di mana nih daerah kaya, ya dia lengkap Bang, tambang, perkebunan, pertanian, perdagangan, ya, kemudian pariwisata, kemudian industri. Jadi ada semua nih Bang, Sulawesi Bang. Ya jadi makanya pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia sebenarnya Sulawesi.
sampai 9%. Tahun-tahun sebelumnya ya, sampai 9%. Jadi rata-rata mereka ini tertinggi di antara pertumbuhan di Indonesia, ya Sulawesi ini. Karena kenapa? Karena memang dari bawah, dari sektor tambang, sektor pertanian, sektor apa aja dia luar biasa lah ya. Beruntung lah sebenarnya nih orang-orang di Sulawesi ini sebenarnya. Sebenarnya mirip-mirip Medan, cuma Medan nggak ada tambangnya ya Bang ya. Iya Bang. Medan nggak ada tambangnya, perkebunannya oke, perdagangannya oke, pelabuhannya juga oke, ya kan. Nah, cuman Sulawesi ini lengkap, atas, bawah, samping, kiri, kanan ada semua, ya. Dan nggak tanggung-tanggung. Udah ada Kandungannya Bang, tuh, Sumatera Utara Bang, tambangnya Bang. ada ya Sumatera Utara ya? Yang sekarang yang apa? PLTU ya, PLTU bukan PL gas lah pokoknya, gas alam gitu deh di daerah itu. Apakah itu Tahola. geo apa Oh, namanya? Sarula, Sarula ya. Geothermal. Iya, Sarula. udah lengkap juga Bang. Sarula dia. Ya, artinya kalau di sini ada nikel, ada gas, ada minyak, kemudian ada apa ya, ada emas. Wah, pokoknya lengkap lah. Medan galian parat juga banyak, Bang. Ya, oke. Pokoknya, nah cuman situasi saat ini ya terseok-seok semua, ya kan? Pabrik nikel terbesar di dunia, bukan pabrik, kandungan nikel terbesar di dunia ada di Sulawesi Tengah. Dari hasil informasi terakhir, ya makanya Tesla itu investasinya di situ Tesla, ya kan? Cina, rata-rata Cina sih memang ya, yang ambil lah situasi ya, tambang kita di banyak dikolaborasikan dengan negara Cina. Ya, mungkin ini terakhir kali ya. Masih ada lagi Bang ya? Coba bisa Bang, sedikit lagi Bang, slide-nya Bang. Nah, bisnis Yuskar nih, ini kalau abang-abang semua atau kakak-kakak semua mau santai, ya situasi saat ini kan company lagi berat ya, bagi kita jadi karyawan sekarang lagi berat lah ya. Ada yang gajinya ditahan 25%, ya mungkin ini bisa menjadi alternatif, ya menjadi bisnis Yuskar. Nah, bisnis Yuskar ini sebenarnya sederhana. Ya, misalnya sekarang ada mobil satu, ya, mobil yang kita pakai satu, boleh dicoba-coba, coba jual beli, ya kan, dijual satu, untung cari lagi, jual untung cari lagi, sambil dipakai mobilnya, jadi santai, ya ini bisa menjadi alternatif lah dalam situasi saat ini. Ya, jadi contoh misalnya dari satu mobil kita kelola, kita bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan yang jutaan juga lah. Misalnya kita punya mobil Avanza katakan tahun 2017. Nah, kalau ada yang tawar mobil kita, ada yang suka dan harganya bagus, bisa, ya kan? Bisa dijual, kemudian tidak mengurangi kualitas kita. Caranya gimana? Jual beli mobil bekas ya dari rumahan, tapi mobil jualannya bisa dipakai juga, gitu. Sambil dipakai, sambil dijual. Kalau untungnya lumayan, jual, kemudian cari lagi, ya sambil cari-cari stok lagi, ya kan? Nah, ini bisa salah satu alternatif lah menambah other income, ya dalam situasi saat ini. Ya, mungkin ada ditanyain nggak sampai sini nih kira-kira nih masalah Yuskar? Barangkali saya bisa ya teman-teman, ini ada open session ya untuk slide ini. Silakan bagi penggemar OLX, seva.id atau apa nih satu lagi nih. Ya, bisnis Yuskar nih dibantuin sama online nih Bang Hardi. Ya Bang. Kita bisa jual dari rumah, jadi nggak perlu bawa kemana-mana, nggak perlu. Ya. Pakai OLX, mau Bilaku, mau Seva, mau macem-macem lah pokoknya. Ya, aku mau sharing dikit nih mengenai OLX ya. OLX itu, aku itu pengguna OLX dari dulu namanya Toko Bagus. Iya, Toko Dulu Bagus. namanya Toko Bagus. Ya, benar. Kemudian
dulu itu aku sebagai member lah di sana ya. Banyak yang aku jualin, mulai dari orong-orong segala macam lah sih. Ada yang jual macam-macam lah gitu ya Bang ya. Dan mencari juga barang bekas. Nah, ternyata sekarang kalau nggak salah 10 tahun lalu itu Toko Bagus dibeli oleh OLX. OLX ini perusahaan dari Jepang. Ownernya orang Jepang. Nah, kemudian mereka lebih ke digital marketingnya lebih deep lagi. Nah, kita memang menjual sesuatu di OLX itu, dia ada pilihan. Lo kalau misalnya jual gratis, gua kasih tempat lapak 30 hari free. Dengan rata-rata pengunjung per hari itu mungkin 10, dia bilang. Tapi kalau you bayar, you dapat pengunjung itu 10 kali lipat dari yang gratis gitu loh. Jadi memang ada tips dan trik juga untuk OLX ini. Saya nggak tahu kalau Seva ini saya belum pernah bermain di Seva. Sepertinya hampir-hampir sama ya modelnya, hampir-hampir sama. Nah itu dan memang saya amini juga beberapa kali saya jual beli barang di OLX dengan saya top up membeli paketnya mereka, ya memang lebih cepat lakunya. Nah itu aja tips dan trik dari saya. Ya betul Bang Hardi, betul banget tuh. Ya jadi kayak apa ya, kayak fasilitas kayak apa nih istilahnya nih, marketplace ya, ini istilahnya marketplace. Kalau ini ya marketplace tapi lebih ke ini Bang, lebih ke tapi dia nggak menyediakan payment gateway. Ya betul betul. Dia situs sih deh Bang. Lebih Situs ke ya. e-commerce ya. E-commerce lah ya. Iya. Nah, jadi memang dia pasti akan tawarkan yang seperti Bang Hardi bilang tadi. Ya, jadi kalau kita reguler aja, ya tergantung bagaimana. Sebenarnya kan di dalam di web lah istilahnya, di kayak di aplikasi gitu ya. Itu memang sebenarnya ada strategi mereka bagaimana mengangkat iklan kita itu bisa banyak dikunjungin orang. Ya kan? Contoh misalnya kayak di Google dulu kita ya, bagaimana caranya situs kita nih selalu di atas gitu kan? Ya Bang. AdSense Begitu. namanya Bang. Ah, kenapa? AdSense namanya Bang. Ya, istilah IT, saya kurang paham lah kalau istilah IT ya. Nah, jadi gimana caranya selalu di atas. Nah, mereka tuh punya tim untuk menggodok, kita punya konten, kita punya iklan, kita punya apa tuh selalu nongol di atas. Misalnya Toyota di Makassar, selalu nongol cabang saya terus tuh, ya kan? Ya. Sebenarnya ada beberapa cabang, ada banyak cabang, tapi yang nongol tuh selalu cabang kita gitu loh. Nah, itu memang ada tekniknya itu. Jadi kita harus bayar. Nah, mereka yang mainkan. Yes Bang. Ada tim yang mainkan. Terus di Facebook pun juga begitu, Facebook komersial ya, kemudian Facebook kan ada juga kan ya, tawarkan. Ada Bang. Ya kan? Nah, Fanpage ya. nah, cuma ada satu lagi tips Bang Ardi. Ya Bang. Jika kita ingin menawarkan barang di online aplikasi begini, carilah yang spesifik. Yes Nah, Bang. ini saya dapat tips juga nih sebenarnya. Contoh misalnya, kayak kita mau jual properti, jual tanah gitu ya. Sekarang pokoknya enak lah, doing business itu kita bisa dari rumah. Yang penting kita kuasai yang namanya media online, media apa gitu ya. Apa aja bisa kita jual ya. Yang penting jangan harga diri dijual, itu aja. Banyak Bang jual harga diri online Bang. Banyak ya. Harga diri bisa dijual juga loh itu. Iya. Open BO. Astaga, Mak Yos. Aduh, Mayos kayaknya. Itu lagi tren loh yang ditangkap-tangkap itu kan Ya, itu. itu dia. Makanya banyak diciduk ya, digerebek ya. Iya, hati-hati kalian. Iya. Ya. Makanya jangan Bang, nanya, online, Bang. Bang Ardi. Iya, Kang. Ya. Aku mau nanya Bang. Di online. BO itu apa? Butuh orderan. Butuh orderan. Betul orderan ya. Nah, saya terusin ya tipsnya ya.
carilah yang spesifik. Misalnya contoh, kalau kita mau jual properti, jual tanah, jual apa gitu. Saran saya, jangan di OLX. Karena kenapa? OLX ini masih sifat barangnya itu adalah banyak jenis gitu ya. Tapi kalau kita jual properti, kita harus cari spesifik, cari yang memang khusus menjual rumah dan kapling atau apalah. Misalnya contoh rumah.com atau rumah 123, Yes, ya kan? Atau properti apa, itu cari yang spesifik. Nah, dan ini saya udah buktikan ini. Ya, kebetulan waktu mau jual aset, ya, yang sifatnya properti, saya coba di OLX iklan. Ngelihatnya udah sedikit, udah gitu, ya begitu saya ada yang temen yang beri saran, coba deh pasang di khusus ini. Bener cepet, sangat cepat pokoknya. Apalagi kalau yang seperti Bang Ardi tadi tuh, yang pokoknya ambil yang premiumnya ya, ambil yang memang kita berbayar gitu kan. Bayarnya sih nggak mahal, cuma tambah 100.000 ya Bang ya. Betul Bang. Nah, 100.000 2 minggu atau berapa hari gitu kan. Yes, benar Bang. Nah, itu ternyata dia bom terus tuh, informasi iklan itu dia bom terus. Ya kan, bagaimana caranya tuh iklan kita nongol terus ya kan. Betul Bang. Highlight ya Bang ya. Highlight lah istilahnya, highlight ya. Highlight. Nah, itu salah satu strategi lah dalam kita mensiasati dunia peronlinean saat ini. Ya mungkin teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya. Nah, terus kemudian dengan situasi pandemi saat ini ya itu tadi, bisnis kita bisa lakukan di rumah, di mana aja, tetap bisa jalan. Ya. Yang penting bagaimana teknik penyajian konten, iklannya, fotonya, dan kemudian informasinya. Itu sih mungkin yang perlu. Mungkin Mak Yos ada tambahan mungkin. Mak Yos biasanya nih. Nggak ada tambahan Bang, nanti paling mau nanya-nanya sedikit lah. Oh iya, Pak. Kalau gitu kita lihat slide berikutnya ya, biar cepat. Oke. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Kami pun sebenarnya begini ya, walaupun kami cabangnya di mana-mana ya, kita punya cabang tuh 28 cabang, Bang Hardi. Wow. Yang tersebar di seluruh provinsi Sulawesi, 28 cabang. Ya, kebetulan saya punya sales itu ada 550 orang. Ya, kepala cabangnya ada 28, SPV-nya itu ada 40-an sekian lah ya. Nah, terus kepala bengkel apa sih. Nah, walaupun kita tersebar di mana aja, tetap iklan di media online sosial ini luar biasa dalam memberikan informasi, mendistribusi informasi, sangat luar biasa. Ya, jadi kita banyak bisnis terbantu dengan adanya media-media online saat sekarang ini lah ya. Jadi sekarang mau cari uang sebenarnya gampang-gampang susah, yang penting ada kemauan. Poinnya itu sih sebenarnya. Nah, ini contoh ada Facebook Ad, Instagram, ada ya banyaklah contoh. Ada Toyota Trust, ya kan. Ada Raja Mobil. Nah, Raja Mobil itu spesifik tuh. Ya, jadi khusus orang jual mobil aja di situ. Ya. Jadi jual harga diri nggak ada di situ dia. Oke, next. Ini bagian dari strategi lah ya. Ya ini sih internal sih ya. Referral. Nah, ada satu lagi. Kalau kita punya jaringan, kita punya produk, kita punya follower, atau kita punya komunitas, nah sebaiknya manfaatkan mereka jadi referral. Ya tentunya ada sedikit sharing lah yang kita siapkan. Jika misalnya Bang Hardi nih, misalnya Fer, aku ada familiku nih mau beli mobil gitu kan. Nah, cukup informasi itu aja, nanti bisa diolah. Maksudnya bukan bisa diolah, maksudnya ada fee marketing yang memang kita siapkan untuk informasi tersebut. Nah, ini Abang bisa nih Bang, ya kan? Ada keluarga, tinggal kontak aja ke sales. Ada keluarga aku mau beli, ya kan? Nah, tolong dikasih harga terbaik. Tapi jangan lupa ya insentifnya, gitu aja Bang. Ya, mantap. Lumayan tuh Bang, ya kan? Minimal. Banyak Bang, izin Bang, banyak Bang. Oh ya boleh Bang, silakan Bang. Bang Sandi ya? Bang Sani. Iya, betul. Ya, nggak usah pakai foto lah ya, ganteng kali soalnya. Siap, Bang Ganteng. Bang, mau tanya nih Bang. Siap. Itu kalau di OLX, ya kan, di OLX
ada itu kendaraan ya, ada mobil, ada mungkin sepeda motor yang lainnya. Itu dijual dengan harga miring, tidak sesuai dengan pasaran. Cuman mereka nawarkan, nah ini gimana nih Bang? Artinya tanggapan Abang tentang dia jual harga miring, cuman dibilang ini mungkin hanya ada STNK aja gitu. Kira-kira ini gimana Bang? Kalau menurut Bang inilah, menurut Abang gimana tuh? Ferry. Oke. Nah, Abang ini Ferry. sesuai pengalaman kami ya, Bang ya. Ya. Hati-hati dengan penawaran harga yang tidak wajar. Ya, biasanya harga yang tidak wajar itu ada beberapa faktor. Yang pertama, tadi yang seperti Abang bilang, mungkin surat-suratnya sudah nggak lengkap, ya kan? Contoh, hanya ada STNK, bisa jadi nih barang gelapan bisa juga, yang penggelapan. Ya, banyak inilah, banyak faktor. Seharusnya yang namanya kendaraan itu mengacu kepada harga pasar. Pasti, kalau orang beriklan itu pasti Bang, ya kan? Jika dia berani dengan harga di bawah jauh pasar, berarti ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Kenapa ini? Nah, itu kita perlu cari tahu Bang. Bisa jadi dia butuh duit, tapi sebutuh-butuhnya duit pasti tidak akan jauh dari pasar. Ya, karena pembeli itu pasti sebelum dia membeli di OLX, dia sudah tahu kisaran harga pasarnya itu berapa. Nah, jika ada di OLX iklan di bawah pasar, nah surat-surat bisa jadi nggak lengkap. Kondisi kendaraan bisa jadi setengah parah, ya kan? Atau yang ketiga, kemungkinan terjeleknya adalah bisa jadi barang ini adalah penggelapan dari barang leasing. Ya, kredit mobil. Terus gini Bang, Nah, kenapa mereka berani upload kita katakan di media-media seperti itu? Padahal tuh kalau barang itu gelap atau apa gitu. Kira-kira menurut Abang lah ini ya, kajian Abang, apa motivasinya mereka berani ini kan? Berani apa namanya? Mereka upload di media seperti itu kan berarti kan nggak takut mereka apa polisi yang nangkep atau gimana lah kira-kira pemikiran Abang? Aku juga nggak nyambung juga, kok berani orang tuh gitu. Gimana Bang kira-kira? jadi gini Bang ya, kebetulan aku pernah punya pengalaman ini yang begini Bang. Jadi waktu saya tugas di Palu, ya, jadi ada sales bukan sales lah ya, maksudnya mantan sales, dia membuat iklan, ya, dengan menawarkan kendaraan bekas harga miring, ya kan? Jadi di situ dia jelaskan bahwa dijual mobil murah, mobil tarikan, dengan dia bisa kasih selisih 10 sampai 20 juta. Dan ternyata banyak. Dia tawarkan banyak dan ternyata ada yang beli. Ya kan? Nah, ternyata ujung-ujungnya adalah modusnya adalah penipuan. Ya, jadi dia kumpul, bisa jadi ke situ faktor itu. Ya kan, namanya orang nipu itu dia dengan segala cara dia lakukan dengan membuat konten-konten menarik sehingga kita tertarik dan kita diminta untuk melakukan transfer dengan modus segera, dikhawatirkan barangnya diambil yang lain, ya kan? Terus dia pakai data-datanya juga nggak jelas juga di situ, ya, emailnya, apanya, kan yang begitu-begitu gampang sekali Bang, ya kan? Jadi yang perlu kita dalam mensiasati, karena membeli barang di online pun juga kita nggak serta-merta terjamin 100% barang itu sesuai dengan apa yang kita harapkan loh. Kadang-kadang ada juga kita beli barang, nggak sesuai dengan spek, ya kan? Yang gambar fotonya bagus ternyata pada kenyataannya, nah, itu yang perlu kita sikapi, ya kan? Jadi kenapa dia berani? Ya namanya orang mau nipu Bang. Nah, sementara pernah dengar nggak Bang Pasobis? Yang orang telepon Pasobis. Oh, belum pernah. Yang orang telepon tipu-tipu itu loh Bang. Oh iya. Itu ada di daerah sini tuh Bang, Sulawesi Selatan itu markasnya, dan dia tersebar di seluruh Indonesia Bang, dengan berbagai cara, menipu dengan undian, menipu dengan kecelakaan, menipu dengan ini macam-macam kan, menipu dengan konten, menipu dengan hadiah.
kemudian menipu dengan iklan itu, ada semua modus-modus. Jadi pada saat kita melihat iklan OLX, hati-hati. Harga yang tidak wajar itu harus dipertanyakan. Ya, dengan cara kita menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, pada saat dia menyampaikan sesuatu dengan alasan yang tidak wajar. Contoh misalnya kendaraan ini tidak dilengkapi dengan BPKB, alasannya hilang. Nah itu juga. Ya, ada yang yatim piatu. Ya, itu biasanya barang-barang penggelapan, Bang. Oh gitu. Nah itu yang harus kita waspadai, Bang. Bang, mau nanya. Belum siap ya, satu lagi ya pertanyaannya. Apa itu, Bang? Bang, satu lagi, Bang. Satu lagi, Bang. Ya boleh Bang, silakan Bang. Dengan kondisi pandemik ini sekarang, itu harga dari mobil apa kan di Toyota ya? Ya itu Toyota. ada penurunan harga atau tetap, Bang? Harga beli kita kalau kita mau beli gitu, Bang. Sebenarnya harga sih nggak turun, Bang. Harga itu nggak pernah turun. Jadi yang Terus ada diskonnya gitu ya? yang bertambah itu diskonnya, Bang. Oh gitu ya. Sebentar saya cek diskonnya. Nah, baterai kalau bet. Ada yang mau beli mobil kayaknya nih Kak Yulil. Nggak mau, aku nggak mau kredit, aku mau yang cash. Asik. Cash, Bang. Bang Peri, Lagi ngecas. Lagi ngecas. Sabar. Bang. Ya. SC1 Bang, SC1 Bang. Bang apa ini? mau bang, Tim aku rusuh, keluar, tim rusuh. mau aku keluar bang. Gimana? Bang Peri, bilang sama Bang Sani bahwa di dunia ini banyak orang yang suka menipu karena ya kalau nggak kita bilang kayak gitu, dikiranya semua orang tuh betul cakapnya gitu, Bang. Soalnya aku nggak pernah nipu dia, Bang, makanya kayak gitu. Jujur, Bang. Jujur kacang hijau tapi. Ya. Kalau itu kayaknya, waduh, awak namanya ikut campur lah kalau itu. Bang mau nanya ini Bang, kalau kita mau boleh nggak menyosor aja? Boleh apa enggak ya? Silakan Kak, silakan. Oh ya, makasih Bang. Kalau mau jual mobil, itu hitungannya gimana ya Bang ya? Berapa penyusutannya, berapa persen berkurangnya gitu. Misalnya kita punya beli mobil itu tahun 2017, pemakaian 2018. Ya. Nah dia itu nanti ngitungnya gimana dia ya? Mobilnya tergantung merek apa nih, Pak Nyos? Honda, lain lah ya. Nggak apa-apa. Gini. Ini lain merek, lain ininya ya. Enggak. Lain harga gini, memang betul juga. Jadi kalau mobil itu, gini, rumus mobil bekas itu begini. Ini strategi sedikit. Kalau rumus mobil bekas itu adalah jika mobil barunya banyak diminati oleh orang, ya, maka mobil bekasnya itu harganya akan stabil, penyusutannya akan rendah. Paham ya, Manyos ya? Jadi tahu itu banyak diminati dari orang dari mana Bang? tuh dari Banyak di jalan, Kak. Tengok aja di jalan. Tengok di jalan aja populasi. Kalau Avanza nggak tertandingi Bang. Ya, makanya, jadi bukan, saya logikanya begini. Sebenarnya dia rumusnya begini. Kan ini kan yang mengatur harga mobil bekas itu adalah sebenarnya konsumen juga. Paham nggak maksudnya, Manyos? Mobil bekas itu tinggi rendahnya penyusutannya tergantung dari konsumen. Nah, ini rumusnya begini. Jika mobil barunya banyak diminati orang, maka mobil bekasnya akan mempengaruhi kestabilan harganya. Artinya penyusutannya itu tidak akan terlalu tinggi. Bisa jadi dalam 1 tahun, 2 tahun hanya 10, 15%, 20%. Atau hanya BBN saja yang hilang. Atau bisa jadi BBN hilang plus 10%. Nah, tapi kalau mobil barunya jarang diminati orang, populasinya sedikit, maka mobil bekas itu akan turunnya cukup dalam dibandingkan dengan kita beli. Itu rumusnya.
Mau merek apa aja. Honda yang paling stabil itu adalah di Brio, Jazz, ya, Brio dan Jazz yang setahu saya, sama CR-V, ya, nah, atau HRV lah ya. Tapi yang paling topnya itu adalah dia Brio sama Jazz. Jadi Brio itu harga penyusutannya sangat kecil. Karena kenapa? murah Bang belinya kan, makanya banyak orang minat. Ya, bukan karena murah aja, bukan. Bang, sorry, aku potong. Brio-nya yang mana Bang? Satya atau Brio? Itu dia Bang. Ya, yang paling banyak diminati tipe apa? Misal tipe RS. Satya. Seharusnya Satya itu Bang. Ya, misalnya Satya. Ya. Nah, yang kalau itu yang paling banyak diminati, itu yang paling stabil harganya. Jadi memang itu rumusnya. Ya kan? Jadi contoh misalnya isu bahwa mobil Toyota harga jualnya stabil. Enggak juga. Tipe-tipe tertentu harganya drop juga, Bang. Kau terangkan ini, dulu Gitu. 300 dijualkan si Modomkon, sekarang Jadi misalnya kita ya kalau ngecek harga pasaran itu kan sederhana. Tinggal lihat saja di media online, ya. Atau kalau mau lebih fix lagi tanya ke perusahaan leasing. Kalau memang dia nggak mungkin. Manyos, Nanya ke leasing ya, cocok nanya itu ke memang. leasing. Nanya ke leasing aja. Mobil ini, Apa yang paling top gitu ya? Top banyak dipinjam gitu Bang, atau banyak digade? bukan itu. Ini kalau saya mobil ini, harga pasaran untuk taksasi leasing itu berapa? Nah, itu leasing udah paling akurat itu. Oh gitu ya, ya. Tanya ke leasing aja, atau tanya ke Oke, orang sip. anu lah, orang dealer lah, kan, atau Iya, ke iya, pedagang iya. mobil bekas. Kalau dulu kan tinggal lihat koran, ya kan? Sekarang kan koran tinggal lihat online aja, mobil OLX Iya. bisa lihat, kita Iya. bisa lihat di ini, itu kisarannya nggak jauh-jauh dari situ. Kalau Tapi kalau 10 tahun lalu Bang, 10 tahun lalu itu pos kota Bang, Jakarta. Ya. Zaman belum ada Bisa online minta. ya. Lagi online juga. Ya. Jadi itu aja, cek leasing aja. Ini mobil saya ini, kira-kira taksasi leasing berapa? Udah itu aja, itu udah paling akurat. Wah, Karena oke. semua acuan pedagang ke situ larinya. Oke, siap. Tuh. Mobil yang maknya apa? Honda apa? Ada CEC-nya Bang. Honda CR-V. Oh, ngeri kali Bang. Merendah Mak Yos ini, merendah. Pokoknya bisa jalan lah Bang. Iya. Ini orang frustasi aja nih nanya-nanya ya kan. Nanya berapa sih harga mobilku? Bayar gaji. Ada curcol. Nah, ini bagian dari perubahan perilaku konsumen ini. Iya. Tadi sudah saya bahas tadi nih, ini bagian dari perubahan perilaku konsumen. Ya, kayak mana lah Bang? Apa-apa mahal Bang? Sebenarnya bukan apa-apa mahal. Mahal itu relatif, Manyos. Iya. Apa-apa sulit lah ya. Bukan Ya, apa-apa itu. mahal ya. Iya. Itu yang tepat kayaknya tuh. Justru ya, kalau kita punya modal, kita punya fresh money, kesempatan buat beli barang itu saat situasi seperti ini. Oh, benar. Ya, Bener sih Bang. Cuman kan kita mau save uang juga buat jaga-jaga gitu. Karena pandemik ini kan bakalan panjang. betul. Bisnis Makanya IT memang lumayan, tapi kalau teman-temanku yang dia jual jasa di luar ya, itu pun juga kena dampak, jadi agak berkurang dia project dari luar gitu, apalagi di sini gitu. Di sini mungkin yang kayak UKM itu pun mereka lebih milihnya kayak yang nggak custom ya. Kalau kita kan memang ada yang custom itu kan biasanya memang karena kebanyakan kita Pemda, pemerintah daerah. Tapi kalau yang kayak UKM, perusahaan-perusahaan kecil, mereka kalau bisa invest untuk develop aplikasi atau sistem, mereka lebih banyak sih udah pakai yang subscribe, misalnya yang bulanan gitu, karena nggak perlu ada maintenance, ada update-nya juga free gitu, terus lebih murah gitu, nggak perlu ada tim yang besar gitu. Jadi dari sisi kita ya cukup terasa, makanya memang karena perilaku konsumen juga kayaknya udah ke sana, kami juga bisa jadi akan
membuat produk yang seperti itu juga, modal bisnisnya kayak gitu juga gitu. Saran Tapi ya Mas. pasti butuh modal kan Bang, karena untuk buat model bisnis baru kan kita juga perlu ada modal gitu. Iya. Istilahnya invest berapa bulan gaji karyawan yang kita Ya. belum dapat Artinya saran gitu ya kan. jangan akan ya mungkinnya, harus doing right now. Itulah Bang. Sedang dilakukan, cuman harus berubah, apa? kita emang harus berubah. Iya Artinya benar. perilaku konsumen berubah, produsen pun juga harus berubah. Karena kalau kita telat berubah, ya kita mungkin akan ketinggalan. Contoh misalnya, sekarang pabrik ada salah satu pabrik mobil di Eropa, tadinya bikin mobil, sekarang malah bikin apa lagi saya lupa tuh merek kemarin, kaget juga saya. Dia jualan otomotif berubah jadi jualan madu atau jualan apa ya, perusahaan besar loh. Langsung Eropa. ganti ini ya. Jadi makanan kesehatan. Oh. Nah itu termasuk salah satu contoh ya, contoh. Artinya dalam situasi saat ini kita udah nggak bisa bicara akan, harus berubah memang ya kan. Itulah namanya kurang lebih. Ya. Tadi ini juga Bang, baru baca nih, kan lagi musim karena social distancing ini kan, kemarin itu waktu lockdown lah, bukan lockdown sih ya, ada yang PSBB, ada yang apalah nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi bisnis yang naik daun kemarin itu jual beli kebutuhan dapur gitu kan. Nah, itu lihat di Instagram banyak banget yang muncul-muncul iklan-iklan atau bisnis yang sama. Nah tadi barusan lihat ada sebenarnya ini bisnisnya sudah bagus gitu kan, dia jual segala macam, pokoknya yang ada di pasar tradisional dia jual, dan dia tutup gitu, dia mengumumkan berhenti permanen. Sebabnya bukan karena mereka rugi atau enggak, karena lihat IG-nya begitu banyak produk yang ditawarkan. Tapi alasan mereka adalah mereka terketuk hatinya ketika melihat ada seorang ibu-ibu yang sudah tua renta jualan nunggu pelanggan yang nggak datang-datang. Jadi mereka merasa mereka ini telah mengambil pasarnya si ibu-ibu yang jual di pasar itulah gitu. Jadi mereka memikirkan bagaimana sih caranya bisnis itu nggak ngambil pasarnya orang gitu. Jadi ya terus juga sih baca alasan kenapa mereka berhenti permanen bukan untuk sementara tapi berhenti permanen, mereka cari gimana sih caranya supaya tidak mengambil apa ya dapurnya orang gitu lah, segmen lah gitu. Ya itu kembali ke tujuan ini lagi ya, tujuan bisnis ya. Tidak semua bisnis itu harus kanibal, tidak semua bisnis itu harus semuanya mau kita ambil. Makanya kita harus sesuaikan dengan istilahnya bahasa kerennya itu doing business di mana kita berada kan begitu kan, atau siapa kita gitu kan. Contohnya begini, kalau kita kuasai bisnis otomotif ya aksesorisnya jangan kita lah, aksesorisnya kasih yang lain lah gitu kan. Jadi jangan memonopoli. Itu contoh lah, misalnya kita kuasai bisnis otomotif, ya lah aksesorisnya kasih orang lain lah, biar supaya orang lain juga bisa hidup kan gitu kan. Benar. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi itu tergantung daripada pelaku bisnis juga semuanya. Tapi Bang, izin Bang. Terus udah bang. Artinya gini, kalau prinsip bisnis itu kalau bisa dari hulu dan hilirnya kan dikuasai Bang. Kalau kayak abang kayak kali lah orang bisnis kayak abang. Bermasuk surga loh Bang. Iya, ini bisnis masuk surga ya. Jangan salah, kalau kalah kan unit bisnisnya banyak, restoran ada, semua ada ya Bang ya. Otomotif ada semua ada dari hulu ke hilir, cuman pabrik kan semen tidak pun boleh ada. Monopoli ya kan, tidak boleh monopoli, makanya dibuat anak-anak usaha. Tidak boleh monopoli, betul. Ya, sorry, aku sedikit tadi mengenai Mak Yos tadi yang yang si istilahnya
Instagram selebgram lah ya, selebgram, dan dia jual di ini. Tapi memang itu ada juga sekedar pentest Kak. Kalau di IT kata orang sih ada setelah melakukan aplikasi dilakukan penetration test gitu ya. Test the water lah gitu kata orang ya Bang ya. Test tuh ya. Nah, jadi aku teringat kayak Ria Ricis tuh, Ria Ricis ya kan. Oh, aku berhenti dari YouTuber ini segala macam. Tapi balik lagi gitu. Nah, dia mau melihat seberapa loyal ininya dia gitu loh Kak. Follower dia, subscriber dia, seberapa loyal kepada ke konten-kontennya dia. Nah, aku ya tanda kutip masih rada ragu ya, seorang bisnismen dia kembali kembali ke root gitu, menutup usahanya, which is ya itu adalah usaha dia. Nah, sama seperti Gojek ya. Gojek udah pasti Gojek itu transportasi online mematikan taksi, mematikan yang namanya angkot, yang mematikan yang namanya becak mesin, becak dayung, kemudian mematikan yang namanya ojek pangkalan. Nah, itu revolusi sebenarnya. Nah, kayak si pedagang-pedagang kecil tadi, ya memang bisnis kadang nggak bermain di hati ya, tapi bisa dimanfaatkan momen itu untuk meningkatkan ataupun nge-rebound ataupun meraise up scale of bisnisnya si selebgram tadi gitu loh Kak. Aku nggak tahu, itu hanya iniku aja sih, pemikiranku aja, mengingat ke arah si Ria Ricis, kemudian ada lagi beberapa Indonesiaku atau siapalah itu, mereka youtuber yang rame-rame mau, wah saya mengundurkan diri dari ini, ya ternyata balik lagi gitu. Dia bikin gimmick Bang. Nah seperti itu Kak. Bang, kalau aku komennya ya sama yang tadi diceritain Kak Yosi, itu kenapa sih dia nggak kerja sama aja sama ibu-ibu itu? Nah maksudnya, itu tadi Kak. Jadi ibu-ibu itu kan dia kasihan gitu ya. Ya udah, dialah sebagai perpanjangan tangan dari ibu itu, di mana dia bisa memanfaatkan viewer dia atau follower dia untuk bisa membeli dagangan ibu itu gitu. Kalau dia memang kasihan beneran ya gitu. Ya dia bisa bikin podcast ya kan, atau dia bisa bikin konten langsung direct ke warung-warung ibu-ibu itu. Kalau dia ece-ece aja supaya kayak dibilang Bang HP tadi, dia mau ngeliat dulu nih ini seperti apa, atau dia cuman mau mengambil personal branding supaya dia diangkat kayak gitulah kira-kira ya, mungkin. Brand awareness tadi lah ya, brand awareness lah ya. Kalau pakai red hat-nya sih kayak gitu. Maksudnya kita mikirnya dia paling dia gini gitu. Tapi kan kalau misalnya kita pakai yang positive thinking-nya ya seperti itulah kira-kira. Bisa aja sih, kayak yang sebenarnya ada yang dulu startup pakai warung pakai gerobak ya. Jadi yang di pinggir-pinggir jalan dia bisa siapin yang kaki 5, dia siapin gerobaknya. Jadi gerobaknya itu lebih eye catching lah gitu, lebih bersih, lebih teratur, dan memang hajat hidup orang banyak itu banyak terbantu lah sama dia gitu. Ya betul. Nah, itu apa nama startupnya gitu. Ya, nah ini ngomong-ngomong startup nih menarik juga nih. Kebetulan kami bersama teman-teman lah, kebetulan teman-teman di masjid ya. Kami bikin yang namanya startup Gembri. Kami bikin startup namanya Gembri ya. Gembri itu Gemaripah lah ya. Namanya itu bisa dilihat di Instagram sama di channel. Nah, memang visi kami adalah gimana caranya memotong rantai distribusi. Nah, tujuannya itu kami membantu para petani, para peternak, bagaimana dia bisa menjual hasil produknya itu tanpa harus dikuasai oleh tengkulak atau pengumpul yang harganya semaunya gitu. Nah, kami hanya membantu mencarikan pembeli yang harganya bagus. Nah, kami itu ada Gembri namanya, dan kami juga support. Nah, itu
Itu sebenarnya ya. Ya, nanti nelpon dong. Jadi kami pun juga memfasilitasi permodalan kerjasama dengan para petani. Ya, jadi memang dengan adanya IT, dengan adanya situasi saat ini, jadi apapun itu sebenarnya akan sangat mudah untuk bisa mensupport ya, mensupport atau bersinergi lah dengan mereka. Ya, contoh misalnya kami kerjasama dengan petani bawang yang ada di Nrekang, Sulawesi Selatan. Dia punya kemampuan untuk memproduksi bawang, tapi modal nggak punya, ya kan? Kemudian lahan nggak punya. Nah, kami cuma lempar profilnya petani ini dengan latar belakang dengan yang sudah kita interview, sudah kita apa. Akhirnya lewat startup kami modal itu bisa dapat loh. Wah, ini menarik loh. Ini juga bisnis menarik juga ini sebenarnya, ya kan? Jadi bagaimana dalam situasi saat ini kita bisa berkolaborasi. Nah, memang situasi saat ini adalah kolaborasi itu salah satu solusi yang paling bisa kita optimalkan lah saat ini. Jadi kalau bisnis tidak berkolaborasi, cost-nya akan tinggi, energinya akan besar. Ini dia Bang ya? Hah? Kenapa Bang? Ini yang di layar ini ya Bang ya, kemaripahnya? Ya, itu Bang. Mana? Bukan apa, Wak? Coba buka, Bang. Gemri. Di Instagram ada Gemri. Ya. Aku tertarik tuh yang new plan referral system, Bang. Boleh dijelasin lagi nggak? Jadi gini, yang dimaksud dengan referral system ini adalah jika potensi daripada perusahaan itu adalah bisa dimanfaatkan untuk sebagai tenaga marketing lepas gitu ya. Tenaga marketing lepas ya. Contoh misalnya begini, kami Kala Group itu kan ada company ya, beberapa company, karyawannya itu kurang lebih kami itu ada sekitar 4.000-an lah total gitu ya. Otomotif itu kurang lebih ada 1.200-an, kemudian yang lain. Nah, kenapa nggak kami manfaatkan seluruh karyawan Kala Group ini menjadi bagian daripada sales lepas kami? Nah, bagaimana caranya? Kita sediakan sistemnya. Jika karyawan tersebut turut berpartisipasi dalam membantu penjualan daripada produk yang ditawarkan, maka dia akan mendapatkan insentif sesuai dengan yang kita sediakan. Nah, itu referral system namanya. Jadi misalnya katakan KTV bukan karyawan Toyota, ya kan? Tapi KTV sebagai karyawan Kala Group misalnya contoh, KTV ketemu keluarga, saudaranya mau butuh kendaraan, KTV memberikan informasi. Nih, ada keluargaku mau beli mobil, tolong digarap, ya kan? Nah, informasi ini yang menjadikan referral system itu jalan. Begitu transaksi deal jadi, referral system itu akan kita diberikan kepada KTV. Nah, itu referral system. Jadi, referral system ini secara tidak langsung memotivasi orang untuk melakukan promosi dari mulut ke mulut, ya, atau dari mulut ke mulut, atau dari person to person, lah sifatnya. Kalau sebenarnya sama dengan MLM sih sebenarnya, business marketing MLM dia, kayak Tiansi, kayak MW, itu sebenarnya referral system. Dia hanya buatkan sistemnya, produknya, tanpa harus beriklan, hanya menyiapkan sistem referral, sistem member, sistem itu sebenarnya referral system lah. Jadi kurang lebih seperti MLM lah ya, kurang lebih. Cuma bedanya MLM, ya ada poin-poin harus ikut member. Kalau referral system sifatnya tidak terikat, tapi dia menjadi bagian daripada marketing lepasnya produk tersebut. Tanpa disuruh. Jadi dengan kesadaran sendiri, karena ada apa? Ada reward yang bisa didapat dari referral system. Kurang lebih segitu ya KTV ya. Artinya bahwa ini referral system ini khusus untuk karyawan Kala berarti ya, bukan untuk orang luar ya. Kalau orang luar kan jadinya kan ke freelance sih sebenarnya kan. Iya betul. Jadi berarti khusus karyawan ya. Karyawan dan komunitas atau mitra.
Jadi tergantung si pembuat referral system. Dia mau dibuatnya itu khusus internal, karena internal kami banyak, ya 4.000 karyawan, ya kita internal dulu, ya kan? Tapi kalau seandainya internal kami sedikit, ya kami mesti ambil resource-nya dari luar. Contoh komunitas. Yang bisa ikut bagian dari referral system-nya adalah komunitas. Itu komunitas otomotif, komunitas motor, komunitas roda 2, macam-macam komunitas itu bisa dijadikan referral system. Tuh. Ya tergantung si pembuat referral, dia mau kasih fasilitasnya kemana. Gitu. Kurang lebih seperti itulah. Oke, thank you. Thank you, Bang. Contoh misalnya, kayak Bukalapak, terus kayak kayak apa lagi ya? Bukalapak, Tokopedia itu kan referral system, benar nggak? Itu sebenarnya bisnis IT yang referral system. Dia bantu memfasilitasi, memberikan ruang, memberikan tempat untuk promosi. Jika transaksi lewat situ, maka dia akan mendapatkan fee. Nah, itu adalah bagian dari referral system. Cuman dia lakukan di online atau di IT. Itu sebenarnya referral system. Kan dia nggak produksi, dia hanya menjembatani dan memfasilitasi. Nah, itu sebenarnya bisnis referral system. Termasuk kami memberikan modal kepada petani. Bagaimana caranya? Ya kami buka slot, ya kan? Potensi petaninya kami ukur, potensi lahan produksinya kami ukur. Setelah kami ukur, kita lihat, kita investigasi profil orangnya, kemudian kami lempar ke sistem. Kita iklanin, kita apa? Kita jual slotnya, laku, modalnya dapat, ya kan? Kita, ya manajemen dalam monitoring penggunaan anggarannya kami yang lakukan, gitu. Itu termasuk itu. Bagaimana kita mengelola IT menjadi kolaborasi antara menciptakan kolaborasi lewat IT. Ini memang banyak. Halo Bang. Ya. Mau diskusi dikit? Ya Bang Yogi. Ini referral system tadi cukup menarik karena di sini tuh ada fee ya. Betul Bang. Nah, beberapa kegiatan kemarin kan sebenarnya ini dalam konteksnya jual beli mobil ya. Bisa apa aja sih Bang sebenarnya sih Bang? Ya. Enggak, ini karena memang kebetulannya dalam konteksnya jual mobil. Otomotif lah ya. Otomotif kan. Tadi kan contohnya itu keluarga, kita hanya pemberi informasi, ya kita pemberi informasi kita dapat fee ya dari informasi yang kita berikan. Ya. Tapi saya beberapa kali mengalami hal yang sama, fee itu tidak pernah diberikan. Dengan alasan bahwa pihak pembeli itu sudah nawarnya terlalu rendah. Ya. Artinya mereka sudah memberikan harga yang cukup di bawah gitu ya. Artinya diskon kandas lah gitu ya dalam bahasa pasarnya. Jadi fee-nya udah kepake untuk ke sana. Nah, pertanyaannya, ini fee ini memang benar-benar ada dan memang kayak tadi kan Bang Ferry tadi bilang ya kasih harga yang terbaik. Artinya kan harga yang murah berarti kan, dan itu saya rasa tidak mengurangi fee yang seperti tadi. Betul Bang. Nah, tapi dalam kenyataan prakteknya itu malah nggak pernah ada. Itu masalah di mana ya Bang? Saya paham Bang. Jadi Bang, dalam referral system ini itu sebenarnya mengacu daripada tergantung kebijakan dari policy dari company-nya itu sendiri. Jadi kalau company-nya tidak memfasilitasi yang namanya referral system, ya mungkin seperti yang Abang bilang tadi, ya kan. Nah, namun sebenarnya bisa kita siasati. Pada saat Abang tahu bahwa misalnya dia beli mobil, nah perusahaan yang Abang kasih ini Abang nggak terlalu deket lah dengan person yang menjualnya, ya kan. Mungkin tidak terlalu akrab, gitu ya. Harusnya di awal itu kita udah sampaikan, kita bisa bilang, jangan lupa ya fee success-nya. Nah, itu termasuk salah satu reminder lah tenaga sales, gitu ya. Sebenarnya ini hal yang wajar.
di dalam dunia otomotif itu sebenarnya hal yang wajar, memberikan informasi sehingga itu bisa terjadi langsung. Harusnya kan bisa kita sampaikan yang pertama, jika perusahaan ini tidak ada referral system ya. Nah, kebetulan di kami ini ada referral system, jadi memang ada memfasilitasi. Tapi kalau company perusahaan otomotif yang tidak mengadakan referral system, ya tinggal bagaimana kita negosiasi dengan PIC yang melayani informasi abang tersebut lah. Sampaikan aja di awal, Bang. Saya titip 1 juta ya, apapun itu saya titip 1 juta. Nah, kalau kita sudah trust sama dia, dia pun menerima order kita, ya itu merupakan satu komitmen yang tanpa tertulis sebetulnya. Cuma kadang-kadang ya, maaf ya sales, kadang-kadang etika ini yang dia suka langgar kadang-kadang. Ya dengan berbagai macam alasan, dia tidak mau sharing insentifnya terhadap dengan si pemberi informasi. Nah, padahal gede loh, itu lumayan loh, 1 juta aja dapat sebenarnya. Berarti artinya itu tergantung personnya ya Bang ya? Nah kalau di Jadi perusahaan bukan, tidak ada referral system. Betul Bang? sebenarnya ini kan bukan di referral systemnya, tapi ini kan masalah tadi komitmen. Artinya dia kan sebenarnya kan menggunakan satu media ya, media yang bisa mempublikasikan ya penjualan dia juga secara tidak langsung. Betul. Nah, artinya sebenarnya kondisi itu tergantung komitmen personal. Betul. Bukan karena adanya referral system, tapi nah ini kan orang manajemen abang kan menerapkan referral system karena menganggap bahwa hal-hal itu menguntungkan. Betul. Nah, ini kan sebenarnya kan bagian daripada manajemen yang mengadopsi kondisi lapangan. Betul, Bang. Ya, makanya maksud saya tadi itu ada beberapa person yang tidak komitmen. Nah, Jadi, saya pernah mengalami itu untuk beberapa produk mobil Honda. Nah, begitu juga dengan produk mobil Toyota juga. Betul, Bang. Tapi kalau di sana kan kalah Toyota, kalau di sini kan Astra ya. Ada Auto 2000, ada beberapa dealer juga di situ. Auto 2000 ya. Ada Tunas juga, Tunas Toyota. Nah, sama juga. Kadang-kadang ya kondisinya ya tawarnya kandas. Nah, jadi kalau kita ngotot untuk meminta itu kan seolah-olah kita kan macam preman pula ya. Minta fee itu macam preman. Kita kan ini kan lebih kepada profesional. Betul. Jadi gini, Bang. Nah, kalau kita maksa kan jadinya kita macam preman, artinya itu udah jadi negatif. Betul. Nah, kita kan nggak mau ke ranah itu. Jadi Bang, sebenarnya referral system ini adalah bagian dari strategi yang dilakukan oleh si company, artinya company. Referral system ini adalah bagaimana caranya menggerakkan orang dengan sukarela. Itu strategi sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang di tempat abang kasih itu mereka belum melakukan strategi ini. Sehingga apa? Sehingga ya dia berjalan ya natural bisnis as usual aja seperti biasa gitu kan. Nah kami kebetulan karena kami punya karyawan banyak ya. Jadi kami membuka referral system ini bagian dari strategi dalam kondisi saat ini. Kami itu tenaga sales kami kan ada 500-an. Nah, begitu kami bikin referral system, artinya akan terjadi 4.000 orang mempromosikan produk kami. Ya, kurang lebih begitu loh Bang ya. Nah, kalau kami tidak pakai referral system, kami hanya 500-an tenaga sales kami aja yang bermain di lapangan gitu kan. Nah, tapi kalau dengan ada referral system, kami punya karyawan 4.000 ini akan berupaya untuk memasarkan produk kami. Kurang lebih seperti itulah Bang. Nah, kalau perusahaan yang seperti Abang bilang tadi dia belum menjalankan referral system, ya kembali lagi ke laptop ya. Nah, bisnis di awal, ya komitmen awalnya seperti apa. Nah, ini yang perlu disampaikan. Jadi kayak properti, otomotif, ya, bisnis apapun, ya termasuk itu yang disebut makelar lah sebenarnya sih Bang ya. Artinya makelar ini dia ada antara ada dan tiada ya kan, tapi dia ada keberadaannya itu. Ya, makelar sampai ke pemerintahan juga ada loh, makelar proyek, ada kan? Ada. Makelar ketemu pejabat tinggi, ada juga Bang. Palang pintu istilahnya tuh, ya kan? Nah, jadi
dan ini nggak bisa person-person yang merupakan sebagai yang di tengah ini pasti ada, di mana-mana itu ada, dan dia memang harus ada mendapat bagian sesuai dengan komitmen di awal, artinya sesuai dengan komitmen abang dengan yang bersangkutan. Mau ketemuan aja bang, mau ketemu penjabat negara aja, kita mesti ketemu dulu palang pintunya. Bang, istilah kerennya sekarang gateway-nya bang. Iya, itulah dia. Dan itu nggak gratis, ya kan bang? Benar nggak bang Ardi? Betul ya, bang. Nggak ada yang gratis. Nah, artinya berarti kan itu kan kembali ke person ya bang ya? Kembali ke person. Person ya. Ya, mungkin gini Bang Jogi, nggak semua perusahaan yang menerapkan referral system ini ya. Ya, betul. Jadi, kalaupun kita kan udah dapat insight, udah dapat masukan nih, info dari Bang Ferry, ya kalau misalnya someday kita mau beli mobil, kita kudu nanya dulu nih, kalian ada referral system nggak? Gitu ya. Ya, betul Bang Ardi. Iya, tanya dulu mungkin ya. Nggak ada bro, ya sudah. Berarti kalau nggak ada, komitmen. Ya komitmen, seperti itu simpelnya. Bang, apa nggak perlu kayak misalnya website-website lain tuh dia nyediain link referral. Jadi kalau misalnya mau daftar pakai linkku aja gitu. Ada nggak misalnya kayak gitu-gitu bang? Jadi kayak nggak jong kayak Bang Jogi kan dia udah ini, cuman mungkin salesnya atau apanya nggak alasannya udah ngepres harga gitu. Sebenarnya di beberapa perusahaan itu ada gini. Yang pertama menggunakan link-link itu biasanya MLM belum Mak Nyos, ya kan? MLM itu kayak Tiansi kan. Itu pada saat kita ingin memberikan referensi, kita harus masuk ke linknya dia. Tolong nanti kasih masuk ini ya, ID-nya ini gitu. Nah itu salah satu contoh yang saya tahu sih begitu. Yang khusus di beberapa company yang menerapkan sistem link referral system gitu. Nah cuman kan link referral system ini kan bisa by link, bisa manual, bisa konvensional, jadi dia tinggal dimainkannya ya tergantung kita lah seperti apa. Itu sekarang udah banyak loh bang, kayak Ruang Guru kan, kita udah daftar, kita udah dia bisa kalau pengen jadi mitra gitu, mau dapatkan duit bisa jadi mitra. Ya. Nah, terus kayak BTPN kan ada produknya Genius tuh. Ya. Jadi mereka juga kalau kita udah jadi nasabah dia, terus udah daftar di Genius, dia kasih ini kalau misalnya kamu mau dapatkan poin atau apa gitulah, referral kan ke yang lain supaya pakai produknya mereka gitu. Jadi lebih jelas lah gitu kan. Kalau itu sistemnya mungkin kalau misalnya nggak pakai referral, aku untungnya 10 juta gitu. Tapi kalau pakai referral, keuntunganku jadinya kan berkurang, jadi nge-share gitu. Jadi mungkin yang tadi itulah alasannya supaya nggak berkurang untungnya, dia bilang udah ngepres harganya gitu. Betul, itu kan kamuflase bisa lah. Nah, ini contoh Manyon. Garuda tuh ada referral sistemnya loh. Tahu nggak di mana Garuda referral sistemnya? Mana ya bang? Kayaknya awak nggak pernah merasakan. Di pegawainya bang, pegawai bang. Bukan, kargonya bang. Oh iya, antar aja. Ya, antar aja Garuda ya. Iya. Jadi semua member daripada Garuda, member yang ada kartu itu ada gold, ada silver, ada platinum. Nah kebetulan aku platinum, kan? Nah platinum itu secara otomatis dikirimin jadi agent antar aja. Aku nggak ada ya bang. Antar aja ya. Ya. Member, kalau nggak salah member platinum ya, saya otomatis panas untung udah ada di sini karena operasi sekian juta, ada uangnya. Bukan anaknya sopirnya, kerjaannya nggak ada. Namanya pensiunan jadi. Ya, jadi menjaga sampai itu. Kok diam? Siapa itu? Mak Yos? Ya betul begibah. Kok aku? Ada duitnya ratusan juta. Aku ada yang mau tanya lah, masalah referral. Nah, ya Bang Charles. Waduh, halo Bang Ferry.
Ya, Bang, referral system itu berlaku nggak di pengadaan kalau ke perusahaan-perusahaan atau ke government gitu? Kalau itu under table-nya kayaknya, Pak. Ah, itu dia. Gimana sih mensiasatinya? Karena kan pembayaran referral itu via transfer ya, tahu saya ya. Kalau yang resmi, Bang. Gitu ya. Berarti nggak berlaku di pengadaan unit, misalnya kita mau pengadaan ke perusahaan apa gitu ya. Kalau sifatnya plat merah, Ya. kalau sifatnya plat merah, itu nggak ada yang berani, Bang, transfer. Nah, itu dia. Berarti nggak berlaku di pengadaan unit ya. Nggak ada, Bang. Itu aja beraninya, anu aja, tunai katanya. UTT nanti Bang. UTT Makanya kan nanti. mau ditanya Pak PK, Yos, Bang, gitu deh. KPK. Siapa tahu LPMP Sumut, Bang Jogi, minta tolong pengadaan ribuan 10 unit, katanya kan bisa minta tolong Bang Peri ya kan. Langsung aja lah daftar ke LPSE. Iya. Ya. Kalau itu kita under table aja lah, Bang, itu. Gitu ya. Oke. Tapi referral system ini saya cuma mau jelasin, poinnya adalah ini merupakan salah satu strategi lah sebenarnya. Bagaimana kita bisa menggerakkan banyak orang tanpa harus merekrut mereka jadi karyawan. Itu aja sebenarnya poinnya. Nah, itu strategi yang bisa kita gunakan. Dia bisnis apa aja. Ya, bisa bisnis otomotif, bisnis properti. Kayak bisnis properti itu agent itu referral system loh. Ya, betul. Agent properti, ya kan? Itu paling enak tuh kerjanya tuh. Lihat rumah mau dijual, di foto, ya. Tempel spanduk. Pasang kirim spanduk, ya, ketemu orangnya, udah dia mainin di IT, di iklan, di apa, dia bawa pembelinya, selesai 2,5%, wah, dan itu gampang sekali. Karena orang kalau menguasai teknik-teknik menjual marketing itu sebenarnya ya salah satu peluang lah untuk tadi tambahan-tambahan. Broker ya. Itu enak loh, agent properti itu enak, ya. Datang lihat stok di mana dia yang bantu iklankan, kemudian kontak personnya pakai nomor dia, kemudian dia yang bawain. Ya udah selesai. Tapi sebelum itu ada komunikasi dengan pemilik barang atau pemilik rumah. Komunikasinya saya bantu jual, saya bantu iklanin. Bapak jual berapa? Jika saya jual sekian bagaimana? Jika saya jual dengan harga yang Bapak minta, bagaimana saya? Nah, itu perlu komitmen, komitmen awalnya itu perlu. Mantap. Oke teman-teman, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masih ada kira-kira 4 slide lagi nih, Bang. Ya coba langsung dibalik aja, Bang. Oke, Bang. Nah, peluang bisnis baru. Ya. Jadi di situasi apapun pasti ada peluang, Bang. Ya. Jadi situasi saat ini, karena semua bisnis bisa dikatakan drop, ya, semua bisnis dikatakan drop. Ya. Yang hidup itu adalah bisnis yang sifatnya bahan baku, kebutuhan pokok, kesehatan, jasa logistik, ya, termasuk antar jemput barang. Nah, itu bisnis yang berkembang saat ini. Nah, bagi karyawan yang mengalami PHK atau mengalami yang namanya dirumahkan, sebenarnya di rumah itu ada peluang bisnis. Contoh misalnya, ini berdasarkan pengalaman saya tinggal di komplek nih, kebetulan nih Bang Ardi. Kebetulan kompleks saya ini termasuk komplek yang rata-rata komunitasnya banyak, ada pengusaha, ada karyawan, ada penjabat daerah gitu ya, macam-macam, ada pelaut, ada macam-macam. Nah, begitu pandemi, mereka kan di rumah semua nih, ya kan? Nah, ternyata komplek ini terciptalah market, pasar, terciptalah pasar yang tidak kelihatan, ya. Nah, kenapa saya bilang pasar tidak kelihatan? Karena ada WA group, ya kan? Dia bikin ayam goreng pakai nasi uduk
atau pakai pecel, dia foto, dia lempar di WA group. Bagi yang berminat, silakan japri ya, katanya. Wah, ternyata ada pasarnya, laku, ya kan? Ada lagi yang bikin empe-empe, ya kan, yang memang kebetulan dia punya pengalaman, tinggal dia bikin, dia foto, bagi yang berminat silakan japri ya. Akhirnya dengan adanya orang di rumah, itu ada peluang bisnis baru. Semakin banyak orang di rumah, makin banyak makan. Ya kan? Satu. Kemudian yang kedua, hiburan. Ya, nonton YouTube, nonton apa, macam-macam lah segalanya. Nah, itu peluang juga. Jual kuota, jual internet. Ya, saya punya teman di sini. Ya, dia memberikan solusi kepada kami. Yang kami tadinya berlangganan IndiHome bayar setiap bulan 450, sekarang kami cuma bayar 150.000 dengan kuota sama. Cuma bedanya nggak ada TV-nya. Ternyata apa bisnisnya? Dia mengkolaborasikan 100 Mbps bagi 10 orang dengan satu account. Ya, kemudian 1 juta per bulan itu bagi 10. Jadi membayar internetnya jauh sepertiga lebih murah, tapi kualitasnya sama seperti kita bayar 450. Nah, itu model RT RW net gitu ya Bang ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya Bang. Tapi itu sederhana Bang, dia cuma sewain alat aja, sama buka satu account. Gitu. Jadi peluang-peluang itu pasti akan muncul dengan berubahnya berubahnya perilaku, itu akan menghasilkan peluang-peluang baru. Ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menangkap peluang tersebut. Ya. Kadang-kadang, kayak tadi Manyos saya tanggapi terkait dengan kondisinya. Ternyata ada orang yang cuma tiap bulan. Kalau saran saya, kenapa kita nggak berubah ke situ? Karena kondisi saat ini itu yang paling cocok, gitu kan? Mau tak mau kita harus ikut. Kalau nggak ketinggalan. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Situasi saat ini bukan hanya pebisnis yang UMKM aja. Justru sekarang UMKM yang bisa lebih daya tahan survive-nya jauh lebih kuat. Karena kenapa? UMKM itu cost-nya kecil. Beda dengan company-company yang sudah punya karyawannya cukup banyak, yang udah ada fixed cost. Kalau UMKM kan bisa dikatakan hampir jarang fixed cost, ya kan? Kebanyakan mereka kolaborasi. Ya. Dia ada yang produksi, ada yang mengiklankan, ada yang mengantarkan, itu kolaborasi semua tuh. Produksi, iklankan, mengantarkan. Nah, itu udah 3 bisnis loh itu Bang Hardi. Betul nggak Pak? Produksi yang jago masak. Betul Bang. Yang iklanin ada, ya kan? Yang ngantarin ada. Kurir, ini udah 3 bisnis, 3 proses bisnis. Dan 3-tiganya menghasilkan. Yang iklanin dapat selisih harga produksi, harga konsumen. Yang nganterin logistik, ada jasa pengantaran. Jadi semuanya itu ada nilai ekonomi semua. Nah, itu sebenarnya contoh misalnya bisnis packaging juga. Yang masak rendang A, yang packaging si B, ya, yang beli si C, ya kan? Nah, itu kan bisnis yang sebenarnya ada 3 poin titik lah yang bisa menghasilkan value. Yang paling penting kitanya mau main di mana? Mau produksi, mau packaging, atau mau distributor, kan gitu kan? Kolaborasi ya Bang ya? Nah, itu kolaborasi namanya Bang. Jadi memang era sekarang harus kolaborasi. Toyota aja Bang, perusahaan dunia, kolaborasi Bang. Ya kan? Kalau nggak kolaborasi, bikin pabrik terus, ya kan? Investasinya besar, ya kan? Kemudian dia harus energinya akan lebih besar kalau tanpa kolaborasi. Cost dan energinya akan besar. Nah, gimana caranya kita berkolaborasi sehingga akan tercipta yang namanya effectiveness, baik itu cost maupun energi. Itu loh Bang. Ya, next Bang. Kita lihat slide berikutnya Bang. Siap Bang. Ini sorry nih, bukan ngajarin Bang, ini sharing aja ya Bang. Siap Bang. Ini kayak kita nih ya Bang ya, peluang bisnis kita. Part, ya. Gimana caranya part ini laku? Kita bikin sama kayak kue Bang. Kita
kita paket-paketin, ya kan? Paket penggantian part ini plus ini hanya sekian, kita kasih diskon potong. Tapi dia sekali beli 3 part, Bang, gitu loh. Tapi yang membeli untung, yang menjual juga untung. Artinya apa? Yang membeli dia akan mendapatkan benefit cost lebih murah. Yang menjual dia akan mendapatkan waktu yang singkat karena sekali laku 3. Betul kan? Nah, kayak begini-begini contoh lah packaging. Oke, Bang, next. Bang, punten Bang, ini SBU apa Bang ya? Oh, sub business unit. Oh, sub business unit. Oke Bang. Di kami itu ada holding. Ya, jadi kalau kami meeting itu kami ada istilahnya SBU, sub business unit. Oke Bang. Nah, itu. Jadi tapi itu bahasa di internal kami aja. Apakah ada peluang bisnis baru berhubungan dengan SBU Anda? Saya kasih usulan bikin cabang digital showroom. Ini usulan kami, company of it. Karena saya melihat situasi saat ini, orang diam di rumah, orang pakai internet semua, orang tidak mau bergerak, orang tidak mau pindah, orang tidak mau kumpul. Gimana cara? Digital showroom. Dan kami lakukan. Gitu. Jadi orang beli, pesan lewat website, tinggal klik, cara pembayarannya klik, transfer pakai, ya urusannya dia transfer pakai MBG, pakai apa gitu ya. Kami siapin mobilnya, kami kirim, udah begitu selesai. Itu termasuk salah satu inovasi dalam situasi saat ini. Nah, karyawan yang ada bisa jadi referral. Nah, gitu. Itu aja sih Bang. Mungkin sampai di situ kali ya terakhir ya slide-nya. Mungkin kalau mau ada yang mau tanya-tanya atau mau sharing-sharing, kasih masukan silakan. Ya kan, siapa tahu bermanfaat informasinya ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Ferry. Ini menarik sekali ya. Jadi bahwa ternyata ada sesuatu yang baru yang kita dapat malam ini. Kalau di Makassar sekarang ini pukul 23.50 ya Bang Ferry ya? Ya, hampir jam 12 Bang. Hampir jam 12, waduh ini benar-benar surprise. Kita sudah banyak dapat masukan terkait bisnis otomotif. Kemudian bisnis otomotif itu ternyata enggak hanya menjual produk mobilnya, tetapi juga banyak substitut bisnis yang dilakukan oleh produsen ataupun perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan mobil seperti aksesoris, kemudian ternyata ada juga asuransi, kemudian spare part, kemudian ada rental. Betul Bang, rental. Nah, ternyata di samping itu juga ada program-program kerja atau program-program pemasaran yang kalau orang luar bilang yang sedikit out of the box, yang orang lain tidak memikirkan. Seperti tadi program referral, kemudian ada program-program marketing seperti melakukan digital online atau digital shop, kemudian melakukan showroom secara digital, ataupun melakukan training-training ataupun gathering terhadap customernya secara digital. Betul. Terima kasih Bang Ferry. Teman-teman, kita give applause dulu ke Bang Ferry ya untuk sharing kita pada malam hari ini. Thank you semuanya. Terima kasih Bang Ferry. Terima kasih Bang Ferry. Terima kasih. Makasih. Sama Kakak Yosi. Iya, foto dulu, foto. Iya, foto dulu. Kakak Yosi nih lewat doang nih kalau ke Makassar nih. Aduh Bang, doakan Abang rezeki bisa sampai situ ya Bang. Iya, padahal pokoknya sampai Makassar, pokoknya kuliner lah kita pokoknya. Oh itu udah pasti Bang. Pokoknya gemuk-gemuk lah kalau di mana-mana nih Bang. Ada yang ngambil fotonya siapa? Ada Bang Sirik tuh. Bang Ricarta biasanya fotografer kita. Lo tinggal berapa orang ini? Tinggal 13 orang? Iya, si Wel mana nih Wel?
Kak Ulil 12 nggak bang, ada. karena aku 2. Ada 2. Bang Mukti itu, Bang Mukti. Mana Bang Mukti itu? Bang Mukti. Kak Yanti baru masuk tuh Kak Yanti. Yanti Opo Sungguh. Enggak, dari tadi. Gelap pula ya latar belakangnya. Kak Ya, Yanti baru ada ada dua ya? suaranya, Yan. Ya ampun ya, nih makan-makanan kita Yan, akhirnya ada suaranya Yan. Bang Wel mana Bang Wel? Bang Kak Wel Ulil. tadi dia pakai Keluar ya apa? suaranya. Pakai face shield Bang Wel tadi. Oh, karantina. Karantina. Kak Ulil mana? Aku transparan bang, nggak nampak bang. Iya. Ada pula transparan. Cuma Bang Sani aja yang kulihat. Aku transparan. Invisible ya. Iya. Udah nih. Udah itu, pokoknya itu Julia Hardianda itu dia. Oke. 1, Bang Sani lihat sini lah Bang Sani. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Ya. Wah, mantap nih. Bang Fer, aku ini apa ya? Kita sudah Santai, santai.